izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farhan Amanullah sebagai moderator. Lalu ada Ernest Ferdian sebagai pemateri ke-1. Di sampingnya lagi ada Fikri Firmansyah sebagai pemateri kedua. Yang terakhir ada Rifki Alfarobi sebagai pemateri ketiga. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kami mengambil salah satu contoh kerajaan yang ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Aceh. Kami membuat 8 materi tentang Kerajaan Aceh, yaitu 1. Lokasi atau tata letak Kerajaan Aceh. 2. Nama-nama pemimpin atau raja-raja yang pernah menjabat pada Kerajaan Aceh. 3. Tahun dan abad berdirinya Kerajaan Aceh, sekaligus nama pendiri, nama pemimpin saat puncak kejayaan, dan runtuhnya kejayaan Kerajaan Aceh. Lalu 4, ada sumber sejarah dari kesusastraan dan berita asing. 5, ekonomi sosial dan budaya yang ada di Kerajaan Aceh. 6, politik dan pemerintahan yang ada di Kerajaan Aceh. 7, sebab runtuhnya Kerajaan Aceh. Dan yang terakhir atau ke-8, ada peninggalan dari Kerajaan Aceh atau sejarahnya. Langsung saja masuk ke materi. Yang ke-1 akan disampaikan oleh Ernest, yaitu tentang lokasi, nama-nama pemimpin, lalu tahun dan abad berdirinya Kerajaan Aceh, dan sumber sejarah untuk Ernest. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Lokasi Kerajaan Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera dengan pusat pemerintahan di Banda Aceh. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir barat dan timur Sumatera serta sebagian semenanjung Malaya. Yang kedua, nama-nama raja. Yang pertama ada Sultan Alim Goyacea, berkuasa pada 1514 sampai 1530 Masehi. Beliau adalah pendiri kerajaan. Yang kedua ada Sultan Salahuddin. Beliau adalah putra sulung dari Sultan Alim Goyacea yang berkuasa dari 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Shah. Beliau yang mengekspansi wilayah Aceh yang berkuasa pada 1537 sampai 1563 Masehi. Dan yang keempat ada Sultan Iskandar Muda yang berkuasa pada 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa itu adalah puncak kejayaan Aceh. Yang kelima ada Iskandar Tani yang berkuasa dari 1636 sampai 1641 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Muhammad Daud Shah 1874 sampai 1903 Masehi. Beliau adalah raja terakhir. Yang ketiga, tahun dan abad. Berdirinya sekitar 1514 Masehi pada abad ke-16. Ada puncak kejayaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi, abad ke-17. Dan runtuhnya secara bertahap, melemah dan akhirnya takluk oleh Belanda pada 1904 Masehi, yaitu abad ke-20. Yang keempat ada sumber sejarah. Pertama, kesusastraan, Hikayat Aceh, Hikayat Angsabi, dan Bustanus Salatin. Lalu ada berita asing. Yang pertama, catatan dari Portugis dan Belanda tentang perlawanan Aceh. Dua, pedagang Arab, Turki, dan India mencatat perdagangan Aceh. Yang ketiga, ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Turki atau Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan Melayu seperti Johor dan Riau. Baik, terima kasih untuk Ernest telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Fikri tentang ekonomi sosial dan budaya serta politik dan pemerintahan. Untuk Fikri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan ekonomi, budaya, dan sosial. Ekonomi. Aceh adalah pusat perdagangan internasional, mengeksplor lada, emas, dan rempah-rempah. Setelah itu ada budaya. Budaya seni sastra berkembang pesat, arsitektur Islam terlihat dalam masjid dan istana. Adat dan tradisi sangat dipengaruhi oleh Islam. Dan selanjutnya ada sosial. Masyarakat terdiri dari ule balang atau bangsawan, ulama, dan rakyat biasa. Dan yang keenam ada politik pemerintahan. Pemerintahan berbentuk monarki Islam dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Sultan dibantu oleh ule balang dan ulama dalam mengatur kerajaan. Menjalani hubungan diplomatik dengan kesultanan
Utsmaniyah Turki untuk melawan Portugis dan Belanda. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah Aceh ke Sumatera Timur dan Semenanjung Malaya. Oke, terima kasih Fikri telah menyampaikan materi. Materi terakhir akan dibacakan oleh Rizky tentang sebab runtuhnya kerajaan Aceh serta peninggalan kerajaan Aceh. Untuk Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan sebab runtuhnya kerajaan Aceh dan peninggalan sejarahnya. Sebab runtuhnya kerajaan Aceh yang pertama yakni karena perang Dam. Tekanan dari Belanda, Aceh terus-menerus berperang dengan Belanda sejak abad ke-19 sehingga melemahnya ekonomi. Yang kedua yakni konflik internal, perebutan kekuasaan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, melemahnya ekonomi. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Belanda, pedagang Aceh menurun drastis. Yang terakhir, perubahan kolonialisme yang akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Aceh dalam Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Baik, yang terakhir yakni peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman, simbol kejayaan kerajaan Aceh yang terletak di kota Banda Aceh. Yang kedua, Benteng Indraparta, peninggalan pertahanan Aceh, terletak di wilayah Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Yang ketiga, ada makam Sultan Iskandar Muda, bukti sejarah pemerintahan Aceh. Tepatnya terletak di kompleks Andang Mowe, tepatnya di sebelah pendopo Gubernur Aceh. Yang terakhir, ada manuskrip kuno seperti Bustanas Salatin dan Hikayat Aceh. Nah, itulah materi-materi tentang kerajaan Aceh yang kelompok kami buat. Mohon maaf jika kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.